Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimku yang berbahagia, saya Ashalis. Jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini, saya ingin menampilkan penyampaian pesan agama lewat program animasi. Dukung selalu ya channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Rasulullah pernah bersabda bahwa dunia ini ibaratnya bagaikan bangkai. Mengapa ya Rasulullah mengibaratkan dunia ini bagaikan bangkai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Apa kabar, Pak Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Benarkah Pak Ustaz bahwa Rasulullah pernah bersabda dunia ini ibaratnya bagaikan bangkai? Benar sekali. Bagaimana ceritanya, Pak Ustaz? Diriwayatkan bahwa pernah suatu hari Rasulullah bersama para sahabatnya tengah berjalan-jalan di suatu sore sehabis pelaksanaan salat asar berjamaah. Sejurus kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai para sahabatku, maukah engkau aku tunjukkan hakikatnya duniawi?" Serentak para sahabat menjawab, "Baik ya Rasulullah." Maka Rasulullah membawa para sahabatnya ke tempat pembuangan sampah. Kebiasaan orang Arab dahulu, mereka menggali lubang yang cukup besar di tanah untuk tempat pembuangan sampah masyarakat perkotaan pada waktu itu. Setelah para sahabat semua sudah berdiri di pinggir lubang itu, maka Rasulullah menunjuk pada sebuah bangkai keledai yang kebetulan ada di antara sela-sela timbunan sampah itu. Bangkai keledai itu sementara dikerumuni oleh anjing dan lalat. Maka Rasulullah pun bersabda, "Wahai para sahabatku, maukah engkau diberikan bangkai keledai itu?" Serentak para sahabat menjawab, "Kami enggan ya Rasulullah, kami jijik ya Rasulullah." Nah, ketahuilah wahai para sahabatku, bangkai keledai yang kamu lihat di bawah itu, itulah hakikat duniawi. Barang siapa yang menginginkan duniawi, maka silahkan turun di situ bergabung dengan anjing dan lalat. Wow, sampai sedemikian rupakah penggambaran ibarat duniawi ini, Pak Ustaz? Iya, mengapa Rasulullah menggambarkan dunia ini bagaikan bangkai? Nanti sebentar akan saya jelaskan. Di hadis yang lain diriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah tengah dikelilingi oleh para sahabatnya sehabis pelaksanaan salat asar berjamaah. Sebagaimana kebiasaan Rasulullah sehabis selesai pelaksanaan salat asar berjamaah, maka Rasulullah dengan dikelilingi oleh para sahabatnya memberikan wejangan, nasihat, dan pelajaran agama yang sangat penting kepada para sahabatnya. Di hadapan Rasulullah waktu itu dihidangkan satu nampan kue, katakanlah kue Arab yang terbuat dari tepung. Dengan tangannya yang penuh keberkahan, maka Rasulullah mengambil sepotong kue itu, dan sebelum Rasulullah memasukkannya ke dalam mulutnya, maka Rasulullah terlebih dahulu bersabda, "Ketahuilah wahai para sahabatku, bahwa sesungguhnya kue ini
sudah pernah dimakan oleh seseorang beberapa ratus tahun yang lalu, dan kini Allah Azza wa Jalla menghendaki agar aku memakannya kembali. Tentu saja sebagian para sahabat keheranan dengan sabda Rasulullah itu. Mengapa Rasulullah mengatakan bahwa kue itu sudah pernah dimakan oleh seseorang beberapa ratus tahun yang lalu, padahal kue itu baru tadi pagi dibuat? Tetapi sebagaimana diketahui bahwa apapun yang diucapkan oleh Rasulullah bukanlah sesuatu yang berasal dari hawa nafsunya belaka, melainkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, dan wajiblah kita mengimaninya. Saya semakin tidak mengerti, Pak Ustaz. Kok bisa ya? Kue yang dimakan oleh Rasulullah itu sudah pernah dimakan oleh seseorang beberapa ratus tahun sebelumnya. Oh, bagaimana penjelasannya, Pak Ustaz? Mari kita pergi jalan-jalan mencari pemandangan. Nanti di sana kita sambung pembicaraan kita. Sebenarnya kita mau kemana, Pak Ustaz? Kita pergi mencari suasana pemandangan yang indah, agar kita menjadi lebih rileks dalam pembicaraan. Nah, kita sudah sampai. Wah, di sini suasananya asik, Pak Ustaz. Kita bisa melanjutkan pembicaraan di sini dengan santai. Baik, sebagaimana diketahui bahwa dunia ini semenjak Allah ciptakan sampai pada saat ini dan bahkan sampai kiamat nanti adalah dunia yang sama, yang tidak pernah mengalami pembaharuan. Tanah yang kita pijak di bawah ini adalah tanah yang sama, yang sudah ada sejak dulu kala. Seluruh air yang ada di permukaan bumi, baik itu lautan, sungai, danau, rawa, dan sebagainya, adalah air yang sama yang sudah ada sejak bumi ini diciptakan, dan akan begitu sampai kiamat nanti. Apapun yang kita buang ke atas permukaan bumi, baik yang jatuh di atas tanah maupun yang masuk ke dalam air, semuanya diproses oleh bumi itu sendiri dan akan diolah kembali menjadi susunan zat yang siap untuk dimanfaatkan kembali oleh seluruh jenis kehidupan. Dapatkah kamu membayangkan bahwa air yang kamu minum setiap hari itu adalah air yang sama yang sudah ada sejak dahulu kala, dan mungkin sudah beberapa ratus bahkan beberapa ribu kali keluar masuk tenggorokan orang? Wow, bagaimana penjelasannya, Pak Ustaz? Air yang kita minum masuk ke dalam tubuh kita, kemudian berperan sebagai katalisator liquid untuk melancarkan segala macam reaksi kimiawi yang terjadi di dalam tubuh kita. Kemudian sisanya dikeluarkan dalam bentuk air kemih atau air seni. Kemudian air kemih atau air seni yang kita buang ini masuk kembali ke dalam tanah dan mengalami proses penyulingan kembali oleh tanah, kemudian mengalir mengikuti aliran air tanah menuju ke sungai atau lautan, atau sebagiannya menguap oleh proses evaporasi dari sinar matahari dan melayang di udara dan menyublim menjadi awan kembali dan siap untuk dicurahkan kembali ke tanah dalam bentuk butiran air hujan. Demikian seterusnya, kadang air hujan itu diminum kembali oleh manusia dan kadang oleh hewan, atau air hujan itu diserap kembali oleh tumbuh-tumbuhan. Demikianlah terus-menerus proses itu terjadi. Kamu bisa bayangkan
Berapa metrik ton atau meter kubik air seni yang ditumpahkan ke tanah setiap hari oleh keseluruhan manusia yang ada di muka bumi ini, yang katanya sudah lebih dari 7 miliar manusia, ditambah dengan air seni yang dikeluarkan oleh hewan, semuanya masuk ke dalam tanah dan disuling untuk didaur ulang. Demikian pula zat-zat makanan yang kita makan setiap hari. Kesemuanya merupakan produk dari proses daur ulang yang dilakukan oleh tanah dengan dibantu oleh segala jenis hewan-hewan pengurai, mulai dari yang berukuran sangat kecil dalam skala mikroorganisme sampai yang berukuran cukup besar, baik yang merupakan hewan-hewan yang hidup di dalam tanah maupun hewan-hewan yang hidup di dalam air. Semuanya berperan dalam proses daur ulang itu, sehingga terbentuk siklus mata rantai yang dikenal sebagai rantai makanan. Dan sebahagian dari zat hasil olahan itu diserap oleh tumbuh-tumbuhan untuk dibentuk kembali menjadi aneka macam buah-buahan. Zat makanan yang kita makan diproses di dalam tubuh kita untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi tubuh kita, dan sisanya dibuang dalam bentuk tinja atau feses. Tinja atau feses yang dibuang ke dalam tanah ini kemudian larut ke dalam tanah untuk kemudian diproses kembali oleh tanah dengan bantuan hewan-hewan pengurai tadi untuk menjadi zat-zat yang siap dimanfaatkan kembali oleh berbagai jenis kehidupan, baik yang ada di dalam tanah maupun hewan air dan tumbuhan, yang kesemua proses itu pada dasarnya berujung pada terbentuknya zat-zat makanan baru yang siap dimanfaatkan kembali oleh manusia. Dapatkah kamu membayangkan berapa metrik ton feses atau tinja ini dibuang ke dalam tanah setiap harinya oleh lebih dari 7 miliar manusia di dunia, ditambah dengan feses dari seluruh hewan-hewan yang ada. Kemudian feses itu didaur ulang kembali oleh tanah untuk menjadi zat-zat yang siap kembali lagi memasuki proses kehidupan. Dan ada satu lagi, yaitu adanya ratusan bahkan ribuan jasad atau mayat manusia yang dimasukkan ke dalam tanah setiap harinya karena kematian yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Kemudian setelah beberapa bulan atau beberapa tahun terpendam di dalam tanah, jasad-jasad itu pada akhirnya tinggal tulang belulang. Kemanakah otot, daging, darah, kulit, dan sebagainya? Semuanya masuk ke dalam tanah untuk didaur ulang kembali menjadi zat-zat seperti tadi, yaitu zat-zat yang siap untuk memasuki kembali proses kehidupan. Wow, penjelasan Pak Ustaz sungguh luar biasa. Kini saya mengerti mengapa Rasulullah mengibaratkan dunia ini pada hakikatnya bagaikan bangkai. Membayangkannya jadi jijik ya Pak Ustaz. Iya, tapi itulah fakta kehidupan kita yang terjadi sehari-hari. Semua yang kita makan, minum, bahkan berupa pakaian yang kita pakai, semuanya adalah zat-zat yang berasal dari proses daur ulang yang terjadi di dalam tanah. Sedangkan kita ketahui bahwa baik tanah maupun air yang ada di permukaan bumi ini adalah tanah dan air yang sama, yang sudah ada sejak bumi ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla sampai hari kiamat nanti. Tidak pernah kita dengar bahwa ada penambahan tanah baru atau air baru yang datang dari angkasa luar untuk tujuan memperbaharui materi permukaan bumi. Itu adalah perkara yang tidak akan pernah terjadi. Jadi benar dong Pak Ustaz,
sabda Rasulullah bahwa dunia ini pada hakikatnya bagaikan bangkai. Iya, Nah, kalau sudah demikian faktanya, lantas apa yang menjadi permasalahan di sini, Pak Ustaz? yang menjadi permasalahan di sini bukanlah kenyataan bahwa kita hidup di atas mesin daur ulang, tetapi yang menjadi permasalahan dan pertanyaannya adalah di manakah letak kemuliaan dari hakikat duniawi ini? Setiap hari kita melihat konflik yang terjadi antar manusia, baik perorangan maupun perkelompok, atau bahkan antar negara, yang dalam skala kecil maupun skala besar. Semuanya menunjukkan bahwa betapa manusia rela saling menzalimi antar sesamanya demi untuk menguasai atau memperebutkan kepemilikan atau kekuasaan atas dunia ini. Mereka saling menzalimi, bahkan rela saling membunuh sesamanya hanya karena memperebutkan secuil duniawi produk daur ulang ini. Sejak zaman dahulu sampai hari ini, manusia senantiasa berkompetisi memperebutkan kekuasaan atas dunia ini. Dunia ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemaslahatan dan penunjang kehidupan manusia. Dengan demikian, maka sesungguhnya manusia itu jauh lebih mulia daripada dunia ini. Tetapi sangat banyak manusia yang terpedaya dan rela diperbudak oleh kehidupan duniawi ini. Padahal dunia ini hanya bersifat sementara dan cepat atau lambat akan segera kita tinggalkan menuju ke alam selanjutnya, yaitu alam akhirat yang kekal dan abadi. Bekal berguna yang kita bawa ke sana hanyalah amal kebaikan, sedangkan harta duniawi tidak akan kita bawa walaupun itu hanya sekedar emas sebesar pentul korek. Terkecuali harta yang sempat diinfakkan atau disedekahkan karena Allah, maka itulah yang akan menjadi harta abadi si pemiliknya. Sebanyak apapun harta duniawi yang kita kumpulkan, maka sesungguhnya yang benar-benar menjadi harta kita hanyalah makanan yang sempat kita makan, pakaian yang sempat kita pakai sampai lusuh, rumah yang sempat kita huni, dan segala perlengkapan hidup yang sempat kita gunakan. Dan selebihnya yang tidak sempat kita gunakan akan tinggal sebagai harta dalam bentuk pandangan mata saja. Sama dengan pacar saya yang ninggalin saya ya Pak Ustaz. Dia hanyalah harta dalam bentuk pandangan mata saja. Rasulullah telah menasehati bahwa dalam perkara duniawi hendaknya jangan berlebih-lebihan. Dicontohkan dalam perkara makan dan minum saja, manusia diajarkan untuk seadanya dan tidak berlebih-lebihan. Sebab kalau berlebih-lebihan, ujung-ujungnya nanti kita akan sakit. Semakin banyak kita makan, maka semakin besar resiko terkena penyakit. Yang diperintahkan adalah makan dan minum yang bergizi dalam jumlah secukupnya dan tidak berlebih-lebihan, serta dihalalkan oleh agama. Tidak ada larangan dalam agama untuk memperoleh kemaslahatan hidup duniawi. Manusia tidak dilarang untuk memperoleh harta duniawi. Hanya saja agama melarang kita untuk mencintai harta duniawi secara berlebihan yang menyebabkan kita terperosok jauh
dalam kubangan urusan duniawi sehingga melalaikan urusan akhirat, alam yang akan kita tuju pada kehidupan selanjutnya. Bukankah dunia ini cepat atau lambat akan kita tinggalkan dan menuju ke alam selanjutnya, yaitu alam akhirat yang kekal dan abadi? Wah. Loh, kok jadi ngantuk? Udahan ya, kita pulang. Ayo Pak Ustaz.